Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemodelan perangkat lunak yang akan disampaikan dengan saya sendiri, Putri Sakinah, dan rekan saya Muhammad Raihan. Saya Rizky Putra Pratama. Materi pertama ialah pengertian pemodelan perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak adalah proses pembuatan model atau representasi abstrak dari sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Model ini digunakan untuk memperjelas, merencanakan, dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak juga membantu dalam pembalian keputusan terkait desain, arsitektur, dan implementasi sistem. Step pemodelan perangkat lunak. Yang pertama, waterfall. Waterfall model adalah konsep pemodelan perangkat lunak pertama yang diperkenalkan. Ini juga disebut sebagai model siklus hidup sekuensial linear. Yang kedua, instrumental model yang merupakan konsep model pengembangan sistem pada perangkat lunak sesuai requirement software yang dibagi menjadi beberapa bagian sehingga pengembangannya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, V-model berarti model verifikasi dan validasi sama seperti waterfall model. Siklus V-model adalah jalur berurutan dari eksekusi proses. Selanjutnya, Agila model merupakan jenis model instrumental perangkat lunak dikembangkan dengan siklus cepat dan bertahap sehingga menghasilkan rilis tambahan kecil dengan setiap rilis pada fungsionalitas sebelumnya. Selanjutnya, model spiral mirip dengan model instrumental dengan lebih banyak penekanan pada analisis risiko. Model spiral memiliki 4 fase: perencanaan, analisis risiko, teknik, dan evaluasi. Selanjutnya, model prototype adalah model pengembangannya perangkat lunak yang membuat klien mendapatkan rasa yang sebenarnya dari sistem. Karena interaksi dengan prototype dapat memungkinkan klien untuk lebih memahami persyaratan sistem yang diinginkan. Selanjutnya, iteratif model merupakan konsep pemodelan perangkat lunak yang dimulai dengan menentukan dan mengimplementasikan hanya sebagian dari perangkat lunak yang kemudian dapat ditinjau untuk mengidentifikasi persyaratan lebih lanjut. Jenis-jenis pemodelan perangkat lunak. Pertama, pemodelan konseptual. Pemodelan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan konsep dan ide yang terkait dengan sistem perangkat lunak. Model konseptual membantu dalam mengklarifikasi tujuan dan arah pengembangan sistem perangkat lunak. 2. Pemodelan arsitektur. Pemodelan ini menggambarkan arsitektur sistem perangkat lunak dan hubungan antara komponen-komponennya. Pemodelan arsitektur digunakan untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak dirancang dengan benar dan dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan fungsional. 3. Pemodelan use case. Pemodelan ini digunakan untuk mengidentifikasi interaksi antara pengguna dan sistem perangkat lunak. Model use case membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi fitur yang diperlukan oleh pengguna. 4. Pemodelan sequence. Pemodelan ini menggambarkan urutan tindakan dan proses dalam sistem perangkat lunak. Pemodelan sequence membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. 5. Pemodelan kelas. Pemodelan ini menggambarkan kelas, atribut, dan metode dalam sistem perangkat lunak. Pemodelan kelas membantu dalam mengorganisir dan merencanakan struktur kode. Berikut tujuan pemodelan perangkat lunak. Pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem perangkat lunak. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan terkait desain, arsitektur, dan implementasi sistem. 3. Memperjelas tujuan dan arah pengembangan sistem perangkat lunak. 4. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Berikutnya, keuntungan pemodelan perangkat lunak. Pertama, memastikan bahwa sistem perangkat lunak dibangun dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak awal, mengurangi biaya pengembangan. 3. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Oke, selanjutnya alat PPL. Ada banyak alat pemodelan perangkat lunak yang tersedia, seperti UML, Unified Modeling Language. Selanjutnya ada BPMN, Business Process Modeling Notation, dan ERD, Entity Relationship Diagram. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan pemodelan perangkat lunak adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan model atau representasi abstrak dari sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Tujuannya adalah untuk memperjelas, merencanakan, dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem perangkat lunak, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait desain, arsitektur, dan implementasi sistem. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.